Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Afifatul Hamidah. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjabarkan makalah tentang alam semesta dan tata surya untuk menempuh tugas mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menerangkan tentang alam semesta dan tata surya seperti pada judulnya. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, judul yang pertama yaitu tentang teori terbentuknya alam semesta. Ada beberapa banyak tentang teori terbentuknya alam semesta. Antara lain yang pertama itu ada teori Big Bang. Teori Big Bang ini teori yang sering atau yang sampai sekarang ini didukung oleh banyak para ahli ilmuwan yang meyakini bahwa terbentuknya alam semesta ini berasal dari dentuman yang sangat dahsyat. Itu tadi teori dari Big Bang. Teori Big Bang ini dikemukakan oleh Abel Limmertert pada tahun 1920-an. Teori ini meyakini bahwa alam semesta berasal dari gumpalan atom yang sangat besar. Suhu gumpalan atom ini diperkirakan berkisar 10 miliar sampai 1 triliun derajat Celcius. Gumpalan atom tersebut meledak 15 miliar tahun yang lalu. Sisa-sisa ledakan inilah yang menyebar dan menjadi awan hidrogen. Awan ini membentuk bintang-bintang yang kemudian membuat bintang-bintang tersebut itu berpusat membentuk galaksi. Lalu ada juga teori bernama teori keadaan. Teori keadaan ini tetap dirumuskan oleh H. Bondi T. Gould dan V. Hawley pada tahun 1948. Menurut mereka, alam semesta ini tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Semesta ini terdiri dari galaksi yang datang saling menggantikan galaksi yang tergantikan dan menjauhi galaksi lainnya dalam ekspansinya. Lalu yang selanjutnya ada teori osilasi. Teori ini meyakini keyakinan yang sama dengan teori keadaan tetap yang tadi itu. Namun teori ini meyakini adanya ledakan besar. Jadi perbedaannya dengan teori keadaan yang tadi itu, di teori osilasi ini dia meyakini bahwa adanya ledakan besar dan yang mengakibatkan terbentuknya alam semesta, tata surya, atau biasa disebut tata surya. Oke, selanjutnya ada teori nebula. Setelah adanya teleskop, William Herschel menemukan adanya nebula yang awalnya dianggap sebagai kumparan gas yang gagal menjadi bintang. Namun, kemudian dia menemukan bintang yang bernama halo. Halo ini adalah berkas cahaya yang terang yang muncul di sekitar bintang. Lalu Herschel ini, penemu teori nebula ini, dia mengambil kesimpulan bahwa bintang itu terbentuk dari nebula. Nah, sedangkan si halo tadi ini merupakan sisa-sisa dari nebula tadi. Lalu selanjutnya ada teori steady state. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta dimanapun selalu sama. Alam semesta terjadi pada suatu saat tertentu yang telah lalu dan segala sesuatu di alam semesta selalu tetap sama. Dalam teori ini dinyatakan bahwa setiap galaksi terbentuk, tumbuh, dan menjadi tua yang akhirnya nanti akan mati. Oke, selanjutnya kita masuk pada judul selanjutnya tentang bagian alam semesta dan tata surya. Apa aja sih bagian-bagian alam semesta dan tata surya itu? Baik, ada beberapa banyak bagian tata surya, termasuk tata surya yang Bima Sakti ini, tata surya kita ini. Yang pertama itu yang ada galaksi. Apa sih galaksi? Galaksi itu adalah kumpulan bintang yang jumlahnya miliaran dan terdapat di alam semesta. Lalu kumpulan bintang-bintang dalam galaksi terbentuknya menyerupai lensa cembung yang pipih atau berbentuk cakram galaksi atau bentuk cakram. Lalu ada juga peribahasa yang menyatakan bahwa galaksi adalah suatu sistem bintang-bintang, gas, debu yang amat luas di mana anggotanya saling mempengaruhi secara gravitasional. Lalu yang kedua ada matahari.
Selanjutnya ada matahari. Nah, kita nggak asing mendengar matahari kan? Nah, matahari ini adalah merupakan pusat dari tata surya. Jadi semua planet itu pusatnya tuh bersatu pada matahari. Nah, matahari ini adalah sistem atau anggota tata surya yang paling besar. Pada pusat matahari, suhunya mencapai jutaan derajat Celcius. Kulit matahari suhunya mencapai lebih dari 6.000 derajat Celcius dan memancarkan hampir semua cahaya. Matahari merupakan lapisan dari beberapa macam gas dengan tekanan dan temperatur yang sangat tinggi. Jadi bayangin aja dong betapa panasnya matahari itu. Jadi selanjutnya ada Merkurius. Merkurius merupakan planet terkecil dan terdekat dengan matahari. Merkurius mempunyai satelit. Merkurius tidak mempunyai satelit atau bulan dan tidak mempunyai hawa. Planet ini mengandung albedo, yaitu perbandingan antara cahaya yang dipantulkan dengan yang diterima dari matahari. Kira-kira yang diterima itu sekitar sebesar 0,07. Karena letaknya begitu dekat dengan matahari, makanya bagian yang menghadap matahari akan terasa sangat panas. Dan sebaliknya, bagian yang tidak menghadap matahari akan menjadi sangat dingin karena tidak ada air maupun udara di Merkurius ini. Nah, selanjutnya yang keempat ada Venus. Planet ini lebih kecil dari Bumi, mempunyai albedo 0,8 atau 20% cahaya matahari yang datang diserap. Planet ini diliputi awan tebal seperti atmosfer yang mungkin terjadi dari karbon dioksida tetapi tidak mengandung uap air dan oksigen. Planet ini tidak mempunyai satelit. Venus menempati urutan kedua terdekat dengan matahari. Planet ini terkenal dengan bintang kejora yang bersinar terang pada waktu sore atau pagi hari. Jadi yang biasanya kita lihat pada pagi dan sore hari itu ya Venus ini. Soalnya Venus itu yang biasa dikelilingi oleh kayak bintang-bintang kejora seperti itu. Selanjutnya ada Bumi. Bumi menempati urutan ketiga terdekat dengan matahari. Ukurannya besar, hampir sama dengan Venus. Dan bergaris tengah 12.640 km. Jarak antara Bumi dan matahari adalah 149 juta kilometer. Bumi mempunyai atmosfer dan mempunyai sebuah satelit yaitu bulan. Jadi Bumi itu mempunyai satelit, bulan satelitnya. Bumi mengadakan revolusi selama 365 atau setengahnya satu hari gitu. Selanjutnya ada Mars. Setelah Bumi tempat tinggal kita, ada Mars. Apa sih Mars? Mars itu adalah planet berwarna kemerah-merahan yang diduga tanahnya mengandung banyak besi oksigen. Sehingga kalau oksigen masih ada jumlahnya sehingga oksigen sana masih ada, akan tetapi jumlahnya masih sangat minim dan sangat sedikit. Jarak planet Mars dengan matahari ialah 226,48 juta kilometer. Garis tengah adalah 6.272 km dan revolusinya 1,9 tahun. Jadi rotasinya itu 24 jam 37 menit. Lanjut, selanjutnya setelah Mars ada Saturnus. Apa sih Saturnus? Saturnus mempunyai massa jenis yang sangat lebih kecil dari air, yaitu 0,75 kilo atau cm per 3 sehingga akan terapung di air. Jadi planet ini berupa gas yang terdiri dari metana dan amoniak dengan suhu rata-rata 103 derajat Celcius. Saturnus mempunyai 10 satelit, di antaranya yang terbesar itu disebut Titan. Jadi banyak beberapa satelit dari Saturnus ini, namun yang paling terkenal atau paling populer itu salah satunya Titan. Selanjutnya ada Uranus. Apa sih Uranus? Uranus memiliki 5 satelit berbeda dengan planet yang lain. Uranus arah gerak rotasinya dari timur ke barat. Jarak ke mataharinya 2.860 juta kilometer dan mengelilingi matahari dalam waktu 84 tahun. Jadi rotasinya 10 jam 48 detik. Selanjutnya ada Neptunus.
Neptunus mempunyai 2 satelit, satu di antaranya disebut Triton. Satelit Triton ini beredar berlawanan arah dengan gaya rotasi Neptunus dengan arah gaya rotasi. Jadi Triton ini tuh berlawanan arah gitu. Kan Neptunus. Nah, Neptunus ini mempunyai satelit namanya Triton. Nah, si Triton ini dia berjalannya tuh tidak sesuai garis tata surya, tapi dia berlawanan arus. Tapi dia mengelilingi Neptunus. Kemudian jarak matahari dari Neptunus itu ke matahari itu jaraknya 4.470 juta kilometer mengelilingi matahari dalam 165 tahun. Sekali ya, berputar itu sekali. Selanjutnya ada planetoida dan asteroida. Benda langit ini ditemukan pada tahun 1801 oleh Piazzi, seorang astronomi asal Italia yang melakukan observasi dengan teleskopnya. Benda langit ini berdiameter kira-kira 900 km dan benda-benda ini mengorbitkan mengelilingi matahari pada jarak antara Mars dan Jupiter. Selanjutnya ada komet atau biasa dikenal dengan bintang kejora. Komet adalah kumpulan bongkahan-bongkahan batu yang diselubungi kabut gas. Diameter komet termasuk selubung gasnya kurang lebih 100 km. Sedangkan yang diameter ini berkisar 10 km sampai 20 km. Meskipun komet disebut sebagai bintang berekor, tetapi komet bukan tergolong bintang. Dalam arti yang sebenarnya, komet merupakan anggota tata surya yang beredar mengelilingi matahari dan menerima energinya dari matahari. Selanjutnya ada meteor. Meteor itu merupakan bintang karena meteor merupakan anggota tata surya. Meteor itu berupa batu-batuan kecil yang berdiameter antara 0,2 sampai 0,5 cm dan masanya tidak lebih dari 1 gram. Oke, selanjutnya ada satelit. Satelit merupakan pengiring planet yang beredar mengelilingi matahari, dan peredaran satelit mengelilingi planet disebut gerakan revolusi satelit. Oke, selanjutnya kita masuk pada teori evolusi. Apa sih teori evolusi? Teori evolusi itu telah memberikan arti bahwa dunia ini tidak statis tetapi akan selalu berubah. Teori ini didirikan oleh Charles Darwin. Beliau adalah orang yang mengemukakan teori ini sebagaimana yang diyakini sampai sekarang ini. Teori ini juga tertulis dalam buku Darwin yang berjudul The Origin of Species by Means of Natural Selection. Selanjutnya kebohongan teori evolusi. Namun di balik teori evolusi itu terdapat beberapa kebohongan teori evolusi. Teori evolusi ini dianggap gagal dan tidak didukung dengan sejumlah bukti sebagai berikut. Yang pertama, evolusi tidak mampu menjelaskan proses perbentukan protein satupun protein. Yang kedua, evolusi hanya sebuah kepercayaan karena evolusi tidak mempunyai bukti satupun untuk cerita mereka. Yang ketiga, banyak spesies di bumi ini yang mirip satu sama lain. Dan yang terakhir, ditemukan fosil manusia di Pit Down yang dimana tulang rahang yang mirip kera, sedangkan gigi dan tengkoraknya mirip manusia, itu di tahun 1912. Dan fosil Pit Down ini dianggap palsu dan penelitiannya dianggap tidak benar, yang dipublikasikan pada tahun 1953. Baik, itu tadi pemaparan materi dari saya tentang alam semesta dan tata surya. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesempurnaan kembali semua terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, terima kasih.